60 atau 70 meter. Mungkin dengan kapasitas populasi itu sekitar 700 sampai 800 ekor. Istimewa ya memang dia diciptakan yang di atas itu untuk daging, istilahnya kewalahan pasar ya. Nah, bisa kita kirim ke luar negeri, ke Brunei, ke Malaysia, ke Thailand misalnya. Di Jawa sama Kalimantan di situ bedanya karena bahan bakunya cuman ada bungkil sama dedak. Sama dedak. Nah itulah yang kita olah. Jadi kita nggak bisa ikutin pakan di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Fudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Cerita Inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga ini di Mandika Pau Timur, yaitu kita kali ini berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, kecamatannya Karangintan. Nah, ini sebuah peternakan yang biasa kita itu ya. Ini adalah budidaya kambing bur yang ada di Kalimantan Selatan, teman-teman semuanya ya. Ini mungkin salah satunya yang memulai di Kalimantan Selatan dari IKN ya lumayan lah jauh, tapi sudah berada di Kalimantan. Harapannya ke depannya peternakan bur bisa mendunia ataupun setidaknya bisa memperkenalkan untuk kambing-kambing burnya di daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kita ikuti keseruannya berada di peternakan ini, yaitu di Mandika Pau Timur ini. Nah, nantinya teman-teman bisa mengikutinya, jangan lupa diikuti sampai habis supaya kita bisa sharing-sharing, berbagi sana sini, saling sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Meskipun kita sendiri juga masih minim ilmu, kalau semakin banyak relasi, semakin banyak kenalan, semakin banyak sering-sering, insya Allah kita akan maju bersama peternakan Indonesia Raya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di Desa Mandika Pau Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kemarin Pak Haji Supiani yang sempat melanglang buana di tanah Jawa, Pak ya. Tujuannya hanya satu, supaya bagaimana ketahanan pangan katanya ya. Bahasa kerennya saat ini ke arah ketahanan pangan dan pengembangbiakan kambing bur ini, kandangnya di sebelah sini, dan itu masih proses untuk pembuatan kandang baru. Dan insya Allah nanti semuanya ini dipenuhi kandang atau gimana Pak Haji? Benar, rencananya ini kan kita punya kandang populasi sekitar 250 ekor. Ini baru kita beli 180 ekoran. Oh, 180 ekoran. Karena kita belum siap dengan kandangnya juga, maka ada tahapan-tahapan. Jadi mungkin di bulan-bulan ini kita belanja lagi ke Jawa, mungkin tambahannya itu sekitar 70-80 ekor lagi. Iya, berarti yang ini saja 250 ekor, belum kandang yang lain nanti. Di sana rencanakan mungkin lebih besar lagi. Lebih besar lagi malahan ya. Ukuran mungkin 18 meter kali 60 atau 70 meter. Mungkin dengan kapasitas populasi itu sekitar 700 sampai 800 ekor. 700 sampai 800 ekor. Nah, belum nanti anakannya, dibahas nanti dulu. Tapi sebelum itu teman-teman, itu intro sedikit bagaimana keseriusan Pak Haji Supiani ini untuk mengembangkan peternakan di Kalimantan Selatan, dan ini mungkin salah satu atau satu-satunya di Kalimantan Selatan peternakan kambing bur yang gede Pak Haji. Nah, tapi sebelum itu tadi kita belum sempat kenalan Pak Haji. Ya, ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah sayang jangan diteruskan. Baik, nama saya Haji Supiani, Desa Mandika Pau Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Pak Haji. Ini masih masuk wilayah Indonesia? Masih. Berdekatan Australia. Oh, bukan. Di sini berdekatan dengan ini Malaysia, Brunei dong. Ya, di utara. Kalau saya di sana di Jawa dekat dengan Australia. Ini Pak Haji, untuk di Mandika Pau Timur, ini peternakannya sebelumnya sudah ada atau memang ini ada sebuah ide cemerlang mencetuskan untuk ternak di kambing, khususnya di kambing bur? Bisa diceritakan dari awal ini? Sebelumnya tidak ada untuk pengembangan kambing bur khususnya. Jadi kita pemula ini untuk mengembangkan kambing bur. Jadi kita termasuk pemula, belum berpengalaman, jadi terdapat masih beberapa kekurangan dalam pemeliharaannya. Tapi kita udah berbagi ilmu lah, minta ilmu dari Jawa. Dari Jawa khususnya itu
dari Gondespam, Pak Anang, Prasetyo sama suka ternak. Nah, kemarin belinya di sana. Oh, Jadi sebagian langsung menggali ilmunya di sana. Jadi terus beliau menggambleng kita di sini, di kandang sini. Di kandang sini. Umpamanya ada sakit, ada kembung, ada yang mau melahirkan. Terus kita berkomunikasi dengan mereka. Intinya tetap menjalin saling komunikasi ya. Siap, meskipun ya. bukan hanya sekedar transaksinya, Benar. tapi menyambung silaturahimnya juga. Nah, itu. Nah, seperti itu. Ini tapi Pak Haji bilangnya kan pemula tadi Pak Haji. Ya. Tapi pemulanya bukan sembarang pemula, ini luar biasa. Sebelum kambing datang, ini kandang-kandang sudah siap, dan juga yang paling penting ataupun pondasi utama dari peternakan adalah pakannya. Bang, pakannya sudah luar biasa sekali saya lihat itu. Itu persiapan kemarin sebelum kambing datang berapa bulan sebelumnya Pak Haji ini? Persiapannya dari sejak menyemai. Kan di sana ada indigo pira, kaliandra, rumput odot. Jadi kita udah 6 bulan yang lalu. 6 bulan sebelum kambing datang. Nah, dan ini kita ngerancang memang breeding. Untuk pengembangan, jadi kita siapkan kandang semi umbaran nantinya ini. Karena breedingnya sini, umbarannya. Ya. Nanti dia bisa turun, berjemur di sini, main-main, kawin mungkin. Nah, di sini. Intinya ini masih dalam proses tahap untuk kandangnya juga. Ini tahapan-tahapannya. Tapi kalau kandang udah selesai, tinggal penyesuaian umbarannya. Itu masih kerja. Ya. Untuk persiapan hijauannya sendiri ada berapa ini Pak Haji? Untuk totalnya hijauannya yang sudah ada aja. Sekitar sini ada 6 hektar, kurang lebih 6 hektar. Wow. Tapi di lain tempat sudah ada mungkin 3 hektar. Jadi sudah 9 sampai 10 hektar lah. 9 sampai 10 itu khusus untuk hijauan. Meliputi apa saja itu? Tanaman hijauannya. Ada indigo pira, kaliandra, sama odot, juga pakcong ada. Wah, keren. 10 hektar sudah meliputi 4 macam, dan mungkin ada tambahan kecil-kecil kayak tak lihat juga ada kaliandranya juga dan lain sebagainya itu. Nah, tapi yang pokoknya tadi ya, indigo pira, odot, pakcong, sama yang lainnya juga beberapa sudah ada. Wah, ini memang konsepnya terkonsep, dan juga saya lihat bukan hanya konsep peternakan yang bagus, tapi sistemnya serta terintegrasi. Mulai dari kohe, urin, semuanya dimanfaatkan di perkebunan Pak Haji ya. Nah, itu yang penting kita di sini. Pelihara kambing itu pada mulanya kita punya kebun durian. Mungkin udah ribuan pohon ya nanamnya. Ribuan pohon. Nggak ada Pak Haji kalau ribuan pohon. Puluhan ribu kayaknya itu kemarin ya saya lihat. Puluhan ribu ya, belasan ribu ya. Belasan ribu ya. Belasan ribu ya. 15, 16, 17 ribu. Oh, nggak bisa, hitungannya belum fix ya, tapi kurang lebih itu. Kurang lebih 16 sampai 17 ribu. Nah, di situ kita kekurangan pupuk. Jadi kalau durian itu kan nggak bisa kita mengandalkan pupuk kimia, kita harus mengandalkan pupuk organik, seperti kohe kambing, kohe ayam. Selama ini kita memakai kohe ayam. Kohe ayam itu kan istilahnya kalau di perkebunan durian itu kurang baik ya. Terlalu panas mungkin ya. Jadi kita berinisiatif untuk mengembangkan kambing. Jadi, nah itu di samping nanti hasil kambingnya, kita juga mengutamakan kohenya sama urinnya. Makanya kita merancang kandangnya bisa memisah urin sama kohe. Oh, jadi seperti itu ya. Tadi di awal sudah perkebunan dulu ya dilaksanakan. Jadi itu tujuannya mungkin juga untuk ketahanan pangan, apalagi IKN-nya sudah agak lebih dekat sinilah daripada dari Jawa. Terus kemudian kekurangan kohe, kekurangan pupuk yang tadinya mengandalkan ayam. Nah, mungkin nanti ke depan bisa-bisa kekurangan kambing ini Pak Haji. Hanya ratusan. Karena Kalimantan Selatan ini baru menghuni pasarnya, saya hitung baru 30% kambing lokal lah. Kambing lokal. 30%-nya selebihnya itu mendatangkan dari Jawa, dari Sulawesi. Nah, jadi mungkin untuk pasarnya kita masih longgar. Pasarnya masih longgar. Pasar khusus untuk kambingnya sendiri. Terus ini pilihannya Pak Haji ya, di kambing, jenis kambing kan juga banyak. Mungkin ngapunten kalau domba saat ini untuk ke Kalimantan breeding masih agak sulit Pak Haji berdasarkan ada sapi Sumbawa dan lain sebagainya. Toh dari jenis kambing sendiri kan juga banyak tuh Pak Haji, ada yang jenis-jenis ini A, B, C, C. Kenapa pilihannya bisa ke kambing bur ini Pak Haji? Pertama, saya kan tadi Mas Onda membahas masalah kambing domba ya.
karena memang kebiasaan masyarakat sini kayaknya kurang domba, kurang suka gitu. Oke. Kebiasaan di sini ya kambing. Nah, Hmm. kenapa jadi memilih kambing, Bur? Tidak milih PE atau Jawarando atau yang lainnya? Karena memang kambing Bur ini istimewa. Istimewa, ya memang dia diciptakan yang di atas itu untuk daging gitu. Oh ya, khusus Nah, untuk berdaging arahnya gitu ya. Jadi kita mengembangkan Bur ini karena makannya juga rakus, sangat rakus. Juga daya tahan tubuhnya baik. Daya tahan tubuhnya luar biasa baik. Jadi kalau tadi kemarin kan kita juga sudah ada juga Jawarandunya, ada beberapa ekor. Kita coba, memang kalau kambing Bur udah langsung makan Mas Onda. Tapi ini kambing Jawarandu ada 1 minggu gak makan dia. Oh, Karena adaptasinya. karena stresnya tinggi. Jadi dia daya tahan tubuhnya. Oh, mungkin jadi stres di perjalanan, kecapean di perjalanan itu kan ketika perjalanan jauh kan benar-benar menguji daya tahan tubuh ya, baik itu dari kambing. Jadi itu memang kambing Burnya teruji ya. Dan sampai sini dari proses adaptasi tentang dia bagaimana kerakusan di pakan memang juga sudah luar biasa ya. Selama di sini Pak Haji, di sini sudah ada beberapa yang beranak juga. Ada 4 ekor kan beranak. 4 ekor udah alhamdulillah luar biasa aman ya, alhamdulillah ya. Dan juga untuk pakan sendiri saat ini sehari dikasih pakan berapa kali di sini Pak Haji? Ada 3 kali. Oh 3 kali. Jadi ada pagi jam 9, sore jam 3, kemudian malam jam 9. Malam jam 9. Mungkin juga menyesuaikan dengan cuaca juga Pak Haji ya. Terus itu pemberian pakan yang dilakukan itu berupa hijauan saja atau mungkin ada kayak topping-toppingnya mie ayam atau kayak gimana gitu Haji? Jadi sama ini kita masih karena belum persiapan lengkap, kita sementara dikasih jauhan aja dulu. Jauhan dulu. Dengan 4 varietas rumput tadi. Nah, ini sudah kita juga mempersiapkan, udah mungkin 1-2 hari udah mau bikin pakan fermentasi. Fermentasi yang bahan bakunya itu yang ada di Kalsel. Oh, yang ada di Kalsel. Dedak sama bungkil. Sama dedak bungkil. Misalnya ada nanti tambahan, umpamanya ada itu tumpi jagungnya bisa kita tambahkan lagi. Oh, sementara kita pakai dua dulu, dedak sama bungkil sawit. Oh, ada beberapa, tapi belum keseluruhan dikasih itu semuanya. Belum. Kita kan baru mulai nih, baru mulai bikin. Tetapi dengan pakan-pakan yang variatif itu tetap penyesuaiannya untuk kerakusan makannya tetap luar biasa ya. Iya, tetap. Apalagi kalau sudah difermentasi itu kan kambing nggak perlu banyak makan. Karena kan nutrisi sama protein selengkap itu ada, cukup jadi ya. Jadi dia makan sedikit udah kenyang. Karena kan sistem fermentasi itu protein segala kan meningkat ya. Meningkat ya. Jadi mereka makan sedikit udah cukup. Dan kebetulan Pak Haji ini dulunya sempat berkecimpung dalam dunia persapian juga ya, tentang olah pakan, fermentasi dan lain sebagainya. Saya kira memang sudah ada pengalaman beliaunya seperti itu. Ya, kemarin kita juga sapi sempat juga pakan fermentasi. Makanya bisa gemuk-gemuk. Ya. Terus tentang ini Pak Haji, tentang pasar ya, tadi dibilang sukanya memang kambing di sini. Nah, itu otomatis ke depan yang dibutuhkan bukan hanya pupuknya, tentang bagaimana pemasarannya. Apalagi di sini masih agak tahap pengenalan khususnya di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya untuk kambing Burnya. Itu mungkin sudah ada strategi khusus atau gambaran lah ke depannya untuk mengenalkan kambing Bur di wilayah sini, atau mungkin bahwa kan ke depannya kan sini dekat sama Malaysia, sama Brunei, atau mungkin gambaran ke depan malah ekspor ke luar. Bisa jadi. Kita nanti sudah istilahnya kewalahan pasar ya. Nah, bisa kita kirim ke luar negeri, ke Brunei, ke Malaysia, ke Thailand misalnya, berupa bentuk dagingnya. Oh, daging. Di freezer kita kirim ke sana bisa. Tapi untuk sementara ini kita nggak nyampe ke sana lah dulu. Mungkin insya Allah di daerah Kalimantan ya khususnya, apalagi jadi IKN, mungkin tentunya masih banyak yang memerlukan daging kambing. Ya. Jadi kita ada bikin terobosan juga. Sementara ini kan
masyarakat itu kalau mau makan daging kan motong kambing. Iya. Nah, kita nanti rencananya mau bikin kayak depo-depo, kios-kios di kota, di Banjarbaru, di Banjarmasin, di mana-mana. Bikin depo, kita jual daging kambing. Jual daging kambing. Nah, jadi masyarakat yang ingin makan daging kambing bisa beli daging kambing 1 kilo, 2 kilo bisa. Selama ini kan masyarakat di sini kalau mau makan daging kambing ya motong kambing. Harus motong kambing atau beli olahan jadinya. Sate, gula itu paling ya gitulah. Jadi arahnya ke situ, atau memungkinkan nanti kalau IKN-nya rame dan lain sebagainya, kepadatan penduduk tinggi, otomatis kebutuhan akan kambing sendiri meningkat dengan otomatis ya pasti. Hukum alam ya, ya pasti itu kepastian, sudah sebuah kepastian. Tentang kendala Pak Haji, ini kan masih baru ya, yang sudah dihadapi saat ini, mungkin tadi juga dari proses adaptasi dan lain sebagainya, ada yang kendala signifikan gitu yang menurut Pak Haji sudah temukan di lapangan gitu. Biasa ya kalau kambing itu ada kembung, ada mungkin adaptasi iklim cuaca ya, karena mereka terbiasa di Jawa, mungkin lebih dingin daripada Kalimantan. Sekarang di Kalimantan dia lebih panas, jadi mungkin minumnya lebih banyak. Nah, itu jadi kemarin mencret pada mencret. Mungkin juga dari pakan, mungkin dari jauh mereka biasa makan pakan kering. Di sini kita kasih pakan hijauan yang segar. Nah mungkin itu, tapi sudah sekarang relatif aman udah. Relatif aman. Nah untuk ini Pak Adi, pengisian kandangnya, ini yang di dalam kandang ini jenis-jenis kambingnya kan, kambing bur itu juga ada yang full blood, ada yang F1, F2, F3, F5. Itu pengisiannya full bloodnya juga sudah ada, F1-nya ada, atau seperti apa ini keadaannya? Kita kemarin beli ada full blood ya. Ya, full blood. Ini ada 7 ekor, baru jantannya ada 11 ekor yang full blood. Kalau yang lain itu ada seri F1 sampai 4. F1 sampai 4 ya. Dan tujuannya memang di sini di breeding ya. Banyak jantannya yang full blood 11 ekor. Jadi nanti di koloni 1 ekor paling enggak sekitar 20 koloni, berarti 20 kali 11 ya, sekitar 220-an mungkin nanti ya. 15. Oh 15 ekor, sorry. 15 kamar. Enggak, maksudnya ininya, gitu. Koloninya, kambingnya kan per koloni kan 20, nah ya, 20 sampai 15 sampai 20 ekor. Iya 15. Yang besar mungkin 15 ekor. Kalau yang kecil-kecil bisa 20 ekor. Atau mungkin nanti seri F-nya kan supaya tidak terjadi inbreeding juga Pak Haji ya. Itu sudah dicatat oleh yang admin ya. Yang khusus mencatat nomor-nomornya, galur-galurnya udah kita siapkan, menjaga yang inbreeding tadi. Ya karena apa? Karena biasanya kalau seri F, F1, F2, F3 semakin ke atas itu mahal karena memang prosesnya sangat panjang. Benar. Tidak hanya cukup dengan 1 ekor pejantan ya Pak Haji ya. Soalnya kali persilangan kalau F1 anaknya, misalkan anaknya A, kambing bur yang A, nanti kan anaknya yang F2-nya nggak boleh dikawinkan dengan ini, harus pakai pejantan yang lain. Nah maka dari itu prosesnya panjang, makanya ya harga menyesuaikan lah. Kalau istilah Jawa yang saya bawa ke sini ya rupa nggo, seperti itu. Misalnya proses. Dan kalau kita secara seksama detail sebenarnya ngapunten, tadi Pak Haji bilang di awal pemula ya. Pemula sebenarnya Pak Haji sudah bisa belum membedakan F1, F2, F3, F4 dan seterusnya itu secara physically itu kelihatan nggak menurut Pak Haji? Memang kelihatan. F1, F2, F3 sampai F4 itu kelihatan. Jadi dari fisiknya kan kalau misalnya bur sama kawin Jawa, pertama rewos di belakang bur masih ada. Nah kalau F2 udah agak bulat, rewos udah agak hilang, kurang dah. Kalau F3 udah lebih, sudah hampir hilang udah rewos. Iya itu. Dan badannya sudah pendek tapi lebar. Dada kelihatan. Bisa membedakan lah kalau seri itu sudah membedakan. Ya, siap. Ya kita sambil sharing-sharing juga sama teman-teman. Bulan kita di sini bukan untuk menggurui, enggak, kita sharing kalau apabila ada ada yang salah bisa dikoreksi gitu. Itu tadi dari
bentuk yang belakang. Mungkin dari kepala juga semakin beda gitu. Nanti semakin nggih, dari telinga semakin pendek. Terus nanti dari apa itu Pak Haji? Dari tanduknya. Kalau seri F yang bawah biasanya masih pipih. Kalau yang ke atas sudah semakin gilik. Itu sebenarnya dari segi fisik, di segi fisik itu bisa diketahui. Jadi untuk teman-teman semuanya agar lebih jeli ya. Kita tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita demi perkembangan bersama. Kalau kita benar-benar niatnya mencetak genetik yang lebih unggul, itu harus jeli juga nggih Pak Haji nggih. Nggih. Nggak sembarangan kalau kita kalau kita pemula, itu memang susah membedakannya itu F1 F3. Tapi setelah kita saya lama juga Mas mempelajari kambingnya di YouTube termasuk kesepian. Siap. Jadi sudah saya pelajari banyak lah dapat di YouTube itu. Mungkin beberapa ternama di Jawa seperti tadi Bondespam, Soko Ternak dan lain-lain itu saya terus ikuti channelnya. Jadi dari seri F ya, dari seri 1, 2, 3 tuh sudah hampir lah. Nah, istilahnya nggak bisa ditipu lagi gitu. Tapi bukan hanya ini teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya dimanapun jenengan berada yang menyaksikan, ataupun itu lebih berhati-hati, jangan hanya melihat di YouTube, terjun ke lapangan langsung, bisa ke siapapun monggo. Nanti di tempat yang A ada ilmu baru, B ilmu baru, semuanya bisa bermanfaat untuk jenengan semuanya, seperti itu. Tapi itu paling tidak kita sudah tahu gambarannya Pak Haji gambarannya seperti apa gitu kan. Kita intinya di situ bisa memilih sesuai dengan tujuan kita. Dan juga tentang pakan, meskipun Pak Haji ngapunten di Mas Anang di Gondes Jaya Farm, juga di Suka Ternak, kan belum tentu pakan yang di sana 100% bisa diterapkan di sini. Karena juga ada iklim, suhu, cuaca dan sebagainya. Terutama itu. Bahan bakunya Mas. Kalau di sini tidak ada namanya itu kulit kacang hijau, kulit kecamba, apa namanya yang satunya itu kulit kedelai. Itu tidak ada di sini. Karena memang di sini ada pabrik tahu, pabrik tempe itu, tapi mereka juga melihara ternak. Jadi nggak sempat dijual. Iya. Jadi bedanya sama di Jawa sama Kalimantan, di situ bedanya karena bahan bakunya cuman ada bungkil sama dedak. Nah itulah yang kita olah. Jadi kita nggak bisa ikutin pakan di Jawa. Misalnya kita bisa mengolah sendiri di sini, sesuai dengan kambingnya. Tapi itu tertutupi dengan lahan hijauan yang luar biasa. Indigo Vera ada, udah. Terus ini Pak Cong, Odot, belum lagi kaliandranya, belum lagi yang lainnya. Nanti ada pohon ketela juga. Nah ini saya lihat di sini juga ada pohon-pohon nangka. Belum lagi nanti di kebun alpukatnya, peruningan dari alpukat sudah melimpah luar biasa. Mungkin apabila Pak Haji menghendaki pakan penguat, pakan tambahan berupa konsentrat, itu nanti mungkin hanya sedikit aja untuk kelengkapannya aja tujuannya. Jadi ada rencana bikin fermentasi ini. Kita ada presentasinya Mas. Berapa persen, mungkin berapa persen, dan hijauan berapa persen. Ada udah di komposisinya. Jadi nanti fermentasi itu di mixing sudah dalam bentuk semacam complete fit gitu Pak Haji. Benar. Complete fit. Mengapa memilih di fermentasi Pak Haji? Pertama, fermentasi ini untuk mensterilkan pakan hijauannya. Jadi kalau ada ulat, ada bakteri, ada virusnya, dia akan difermentasi bisa mati. Seperti itu. Yang kedua, fermentasi ini bukan silase ya. Kalau silase kan cuma mengawetkan pakan. Tapi fermentasi dengan probiotik ya, itu kan bisa meningkatkan kualitas pakan. Meningkatkan kandungan nutrisi yang ada di pakan tersebut. Protein meningkat, nutrisi itu meningkat kalau di fermentasi. Untungnya. Dan TDN-nya, tingkat pencernaannya, istilahnya rumennya tidak terlalu bergerak keras untuk mengolah pakan itu di dalamnya. Rumennya kerja enteng. Begitu masuk udah kan
fermentasi sudah mulai duluan, kan. Nggih. Jadi begitu masuk ke dalam pencernaannya udah langsung diserap oleh pencernaannya. Oh, Langsung jadi daging Israel. iya, iya. Jadi kalau selasa umpamanya yang jadi daging itu cuman 70% atau 20%, kalau fermentasi bisa mencapai 80%. Nggih. Ini Pak Haji Supiani ngakunya pemula ini. Tapi sebenarnya luar biasa ini untuk seorang pemula. Jadi teman-teman, bagaimana kita kalau hendak peternak, ini merupakan salah satu referensi dan rujukan yang sangat bagus di sini, di tempat Pak Haji Supiani ini. Masalahnya sebelum, buktinya ya, faktanya ini sebelum kambing-kambing datang, lahan pakan sudah disiapkan, kandang-kandang disiapkan, dan belajarnya terus belajar, meskipun sampai saat ini dan selanjutnya nanti tetap kita belajar, Pak Haji. Siap, kita yang berarti belajar. Iya. Pernah kita yang istilahnya kalau di ternak itu tamat nggak ada. Kita terus mencari ilmunya. Siap. Mereka yang bisa Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berkah, bermanfaat untuk khususnya di peternakan sini dan peternakan Indonesia secara keseluruhan. Kita sifatnya sharing-sharing, berbagi pengalaman, dan juga bagaimana memperkenalkan bahwasanya di Kalimantan ini, khususnya di Kabupaten Banjar, sudah ada peternakan yang itu peternakan kambing bur penggamanya. Nanti ada sambungannya lagi nggak ada Pak Haji ini? Nanti penontonnya nunggu-nunggu ini bersambung apa enggak? Ada lagi? Oh bisa ya. Jadi di lain waktu dan lain masalah lagi. Siap. Lain waktu, lain kesempatan, di lain video nanti. Untuk itu maka jangan lupa like, share, dan komennya, serta kita saling berbagi, sharing-sharing pengalaman yang dialami di masing-masing peternakan. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Haji? Saya cuma menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, berternaklah kambing, mungkin itu menambah perekonomian kalian. Oh, siap. Okay. Baik teman-teman, terima kasih banyak, sekali lagi berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia secara keseluruhan. Mohon maaf apabila kurang-kurangan, kesalahan dan lain sebagainya, silahkan langsung di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.